Assalamualaikum mana Bapak? Gimana kabarnya hari ini? Gimana hari ini? Semuanya sehat kan? Baiklah, sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau ketua kelasnya mimpin doa. Silakan ketua kelas. Kurang semangat nih doanya. Udah sarapan tadi di rumah belum? Pakai apa? Nasi. Jadi ada yang pakai telur. Nah, pakai ikan. Ya, bagus. Sebelum kita mulai pelajaran, breaking dulu ya biar semangat. Siap? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Hari ini kita akan membahas salah satu proses penting yang terjadi di alam, yaitu siklus air. Siklus air adalah proses yang terus berlangsung dan sangat penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Mari kita pelajari bersama apa itu siklus air dan bagaimana tahapan-tahapannya. Jadi, siklus air atau yang dikenal juga dengan water cycle adalah proses alami pergerakan air di bumi yang terjadi secara terus-menerus. Air mengalami perubahan bentuk dari cair, gas, hingga padat dan berpindah-pindah antara laut, darat, atmosfer, hingga makhluk hidup. Proses ini tidak pernah berhenti dan sangat penting untuk kehidupan di bumi. Ada 3 tahap utama dari siklus air ini, yaitu tahap evaporasi, tahap transpirasi, dan tahap presipitasi. Apa saja tahapan itu? Mari kita bahas satu persatu. Tahapan pertama yaitu tahap evaporasi atau penguapan. Di tahap ini, air yang ada di permukaan seperti laut, danau atau sungai, bahkan genangan air akan menguap ketika terkena panas matahari. Semakin panas cuaca, maka semakin banyak air yang menguap ke udara. Nah, uap air ini akan naik ke atmosfer dan menjadi awan. Selain dari permukaan air, tumbuhan juga berperan penting dalam siklus air melalui proses transpirasi. Ini adalah proses di mana tumbuhan melepaskan uap dari daun mereka ke udara. Uap air ini berasal dari akar tumbuhan yang menyerap air dari tanah. Jadi, selain membantu kita menghasilkan oksigen, tumbuhan juga berperan besar dalam menjaga keberlangsungan siklus air di bumi. Nah, setelah uap air terkumpul di atmosfer, ia akan mendingin dan berubah bentuk menjadi tetesan air. Proses ini disebut kondensasi. Tetesan air ini berkumpul membentuk awan. Saat awan terlalu berat untuk menampung air, maka air akan jatuh kembali ke bumi atau disebut dengan presipitasi. Air yang jatuh ke bumi atau presipitasi bisa berbentuk hujan, salju, bahkan es, tergantung pada suhu suatu lingkungan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang siklus air dan tahapannya.
siklus air mengajarkan kita betapa luar biasanya sistem alam yang menjaga kehidupan di bumi. Jadi, mari sama-sama kita jaga air yang kita miliki dengan bijak. Karena jam pelajaran kita sudah selesai, sebelum baca doa kita ice breaking dulu nih. Ketua kelas pimpin doa pula. Jadi, sebelum pulang, Bapak akan menyampaikan materi pelajaran kita besok hari, yaitu tentang sistem pernapasan. Apa?